I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Di sini saya akan membahas elemen kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka dengan standar proses dan standar penilaian. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetisi lulusan. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Standar proses kurikulum 2013. Standar proses ini berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran di masing-masing jenjang pendidikan. Dalam menyelenggarakan proses pembelajaran, setiap instansi pendidikan harus melakukannya dengan interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan partisipatif, atau mengikutsertakan peserta didik dalam proses pembelajaran. Semua siswa mulai SD sampai dengan SMA atau SMK harus memiliki kemampuan untuk mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, bahkan sampai mencipta. Belajar tidak hanya terjadi di dalam kelas, tapi juga boleh di luar kelas. Guru bukan satu-satunya sumber belajar, tapi juga dapat diperoleh dari buku, koran, TV, radio, dan internet. Standar penilaian kurikulum 2013. Jika biasanya nilai diambil dari sebuah tes atau ujian, maka diubah menjadi penilaian yang otentik, atau mengukur semua kompetisi mulai dari sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil belajar. Setiap siswa memiliki semua rekaman kegiatan berupa portofolio yang dibuat oleh siswa sendiri sebagai instrumen utama penilaian. Ekstrakurikuler pramuka akan menjadi wajib pada semua jenjang pendidikan dasar sampai menengah. Standar proses kurikulum darurat mengacu pada kurikulum 2013 dengan kompetisi dasar yang disederhanakan, sehingga berfokus pada kompetisi esensial dan kompetisi prasyarat untuk berkelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Juga untuk mengurangi beban pendidik dalam melaksanakan kurikulum nasional dan peserta didik dalam penentuan kenaikan kelas dan kelulusan. Standar penilaian kurikulum darurat. Adanya pandemi COVID-19 membuat pembelajaran dilakukan secara daring. Untuk penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, pemerintah melakukan penyederhanaan terhadap kurikulum. Pada kurikulum darurat, guru perlu diagnostik asesmen dilakukan di semua kelas secara berkala untuk mendiagnosis kondisi kognitif siswa sebagai dampak pembelajaran jarak jauh. Asesmen non-kognitif ditunjukkan untuk mengukur aspek psikologi dan kondisi. Standar proses kurikulum merdeka. Standar proses digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien, sehingga mampu mengembangkan potensi, prakarsa, kemampuan, dan kemandirian peserta didik secara optimal. Standar proses meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan aktivitas merumuskan tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran, merumuskan cara atau langkah-langkah untuk mencapai tujuan belajar, dan merumuskan cara menilai ketercapaian tujuan belajar. Standar penilaian kurikulum merdeka. Standar penilaian pendidikan digunakan sebagai pedoman bagi pendidik dalam melakukan penilaian hasil belajar peserta didik secara berkeadilan, objektif, dan edukatif. Penilaian hasil belajar peserta didik berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Penilaian sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan dilakukan melalui mekanisme yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada standar kompetisi lulusan.